Oke, Bang, ini kan udah hampir mau seminggu ini kan Indonesia lagi nggak baik-baik aja nih, lagi nggak sehat bisa dibilang ya, kayak gitu. Apalagi kemarin baru saja kita dengar bahwa beberapa anggota dewan yang basicnya sebelumnya jadi artis sempat mengalami penjarahan rumahnya akibat imbas dari apa namanya kisruhan ini. Mungkin Abang sendiri melihatnya seperti apa sih, Bang? Ya, saya coba mengambil sesuatu dengan sikap yang bijaksana. Artinya gini, sebenarnya tuntutan masyarakat itu apa? Latar belakangnya itu kan tentu kesejahteraan dan kedua kepemimpinan. Apakah rakyat Indonesia sejahtera? Apakah kepemimpinan Indonesia sudah ideal? Nah, itu yang terjadi. Pasca reformasi 98, kita melihat sistem ketatanegaraan, sistem bernegara, negara kita sudah bagus. Sistem legislatif, yudikatif, eksekutif, kemudian supremasi hukum. Dengan priorisasi mulai Gus Dur, Megawati, SBY, mulai Pak Habibie, Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Nah, inti persoalan hari ini adalah hampir sama terjadi tahun 98. Begitu ada korban, kantor DPR diduduki. Yang menjadi pertanyaan saya, kok masyarakat menyerang DPR? Oh, ternyata karena ada kalimat atau silat lidah gitu. Apakah Indonesia saat ini begitu sangat sensitifnya? Saya rasa bukan. Uya-kuya Eko bukan masalah utama. Mungkin Sahroni. Tapi menurut saya, ya, nggak ada alasan partai untuk memecat Uya-kuya dan Napa Urba maupun Eko Patrio, apalagi dengan menggunakan istilah non-aktif gitu. Kecuali partai memberhentikan permanen, kemudian mengirim surat kepada Setwan DPR, kemudian mengirim surat kepada KPU untuk proses recall dan proses pergantian antar waktu. Artinya, saya melihat partai melihat situasi dan akan mengevaluasi kembali gitu. Apakah menurut saya minta mereka itu mengajukan satu proses peradilan partai melalui mahkamah partai ataupun proses ke pengadilan tata usaha negara. Karena kalau mereka tidak lakukan itu, pertama adalah mereka merupakan korban dan akan berdampak kepada anak turunannya gitu. Saya yakin teman-teman pendemo mulai menyadari gitu, bahwa jika joget pemicu persoalannya, hampir seluruh anggota dewan dan Bapak Presiden juga joget saat itu. Ya, berarti rakyat meminta seluruh yang joget berhenti, bukan berhenti berjoget, berhenti menjadi pejabat, kan kira-kira seperti itu. Apakah seperti itu? Nah, kalau menurut saya, sikap spontanitas beberapa partai yang memberhentikan, ya, memang ada beberapa sikap yang mungkin ada kalimat salah ngomong, tapi menurut saya hanya menyangkut etika gitu. Karena joget itu merupakan bagian dari seni budaya bangsa. Kalau datang warga negara atau kepala negara, kita sambut dengan tarian istilahnya, bukan joget. Nah, sekarang hampir saat di era zaman Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu lagu-lagu yang viral kayak Farel dan silat open up ya. Nah, itu mereka diundang sebagai penyanyi sehingga viral gitu. Di situ kelihatan gitu. Kalau ukuran masyarakat siapa yang berjoget dianggap tidak serius, ya kalau ini bicara di ruang paripurna, kenapa di kata sambutan itu dibacakan oleh ketua DPR bahwa kita akan menikmati musik dan lagu dari paduan suara Universitas Pertahanan gitu. Dan itu adalah lagu Maumere. Lagu kebanggaan kita, goyang Maumere. Putar ke kiri,
Nona manis putarlah ke kiri, baru ke kanan. Mulai Ibu Titi Prabowo, Pak Prabowo, ponakan-ponakan Pak Prabowo yang jadi di situ. Di sana beberapa anggota DPR, Pak Yasona Lawli, kemudian ada beberapa yang bergerak mata aja, ada juga yang bingung situasi. Jadi kita tidak bisa menilai yang joget tidak baik, tidak bekerja. Tapi nasi sudah jadi bubur. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Bapak Kapolri Panglima TNI tidak berhasil mengamankan, mengisolasi atau menutup akses masuk ke rumah ke 3 atau 4 anggota DPR RI tersebut? Bagi saya ini bisa menjadi krisis kepercayaan terhadap keamanan Indonesia. Kalau rumahnya Mbak Puan Maharani bisa dijaga, kok rumahnya Pak Eko dan Pak Uya Kuya maupun Napa Obra maupun Saroni tidak bisa. Bangsa kita dari dulu berjuang berebut kemerdekaan dengan perjuangan, berperang maupun diplomasi. Tapi reformasi dengan demonstran. Positif. Tapi kali ini yang terjadi, mereka seolah-olah ada penjarahan. Nah, apakah kita ingin seperti itu? Apakah teman-teman akan datang lagi untuk pergi menjarah? Karena ini dampaknya bukan hanya orang-orang yang jadi target untuk dijarah itu ketakutan, tapi hampir seluruh masyarakat. Bisa juga kalian, bisa juga siapa saja. Sedangkan baru beberapa hari yang lalu saya berbicara bahwa begitu ramahnya supir maupun ojek di Indonesia, berbeda dengan yang tempat negara lain gitu. Maka saya bilang kalau saya di luar negeri saya kangen untuk pulang ke Indonesia karena ramah semua. Pokoknya kalau saya naik ojek maupun naik Grab itu tidak merasa naik mobil orang. Saya merasa naik mobil orang yang saya kenal dan orang mengenal saya. Yeah. Tapi saya sampaikan saya turut berduka cita dengan wafatnya tukang ojek. Saya minta maaf bahwa adapun beberapa komentar saya bukan membela atau waktu sebelum kejadian. Kenapa terkait kalimat bodoh dari Saroni itu, saya mengatakan memang kalau bicarakan, saya pun dengan kalimat bodoh pernah terhukum hanya gara-gara menyebut Ahmad Dhani ayah bodoh. Nah, saya juga nggak ngebayangkan kalau dibawa keterangan saksi ahli kemudian kalimat Saroni itu bahwa dia adalah bahwa rakyat ini bodoh, pasti Saroni dihukum secara hukum. Cuma secara etika moral, biar bagaimanapun, kalau bukan perkara yang membawa sensasional nasional, mungkin tidak akan pernah kena dihukum. Tapi hukuman yang diterima oleh Saroni ini adalah hukuman sanksi moral, sanksi sosial. Sanksi partai dihentikan, nonaktif, sanksi moral sosial, dia seolah-olah penjahat. Dibukalah masa lalunya, dibukalah siapa dia, harta dan segalanya gitu. Apakah seperti itu? Jangan sampai negara kita seperti beberapa negara di Timur Tengah ataupun di negara di Eropa sana yang hancur karena perang saudara. Nah, oleh karena itu mereka bisa menempuh dengan cara-cara apa saja. Dan masyarakat juga harus fair. Sebenarnya masalah kepemimpinan negara kita ini di mana? Di presiden, di Dewan Perwakilan Rakyat, di Mahkamah Agung, atau di Departemen atau BUMN dan lain sebagainya gitu. Atau di pemerintahan gubernur maupun di, karena kita sama ketahui, kita menyadari bahwa konten kreator itu sudah mewabah kemana-mana. Bahkan dengan adanya konten kreator ini, Gubernur Jawa Barat mengaku menghemat 50 miliar untuk anggaran promosi daerah, untuk publikasi dan humas. Artinya konten kreator ini membawa dampak yang begitu besar, begitu luas untuk penyebaran informasi. Termasuk fungsi legislasi DPR Presiden yang mana disosialisasikan melalui media sosial. Artinya kita harus bersyukur, jangan memandang dengan sudut pandang yang negatif terhadap artis atau aktor maupun aktris. Uya Kuya yang saya kenal adalah orang yang betul-betul berjuang buat rakyat, pembela kaum lemah. Saya tahu dia berjuang dan saya memilih Uya Kuya. Waktu saya memilih di Amerika, saya foto, saya milih bahwa saya sampaikan pada Uya, satu suara untukmu adalah saya. Jadi saya merasa tidak adil kalau suara atau dewan yang saya pilih tiba-tiba dipecat oleh partai.
Saya minta Uya lakukan perlawanan untuk ke mahkamah partai, sehingga nanti kalaupun kamu dinyatakan bersalah, baru tunjukkan masyarakat ternyata apa yang dilakukan itu adalah salah. Tapi kalau benar dan masyarakat tidak menginginkan Uya Kuya menjadi anggota dewan lagi, Uya Kuya akan berhenti dan akan menjadi rakyat biasa lagi. Karena ini menyangkut anak cucunya, 7 turunan gitu. Kalau satu saat kan Uya itu kan mau masuk menjadi anggota dewan itu, dulu kita sempat nanya, ya mau nggak mau, saya takut gini gitu. Akhirnya memilih partai. Saya diajak juga untuk bergabung partai PAN. Saya bilang saya udah punya partai PAN, pandai maksud saya. Silahkan jalan, ya suami istri. Akhirnya mereka terpilih gitu. Dan setiap ada TKI yang bermasalah dibantu. Dan Uya adalah bagian daripada kampanye tim sukses Pak Prabowo dan Gibran. Bahkan saya mengatakan, kenapa Pak Prabowo tidak membela Uya Kuya dari awal, mengklarifikasi. Kalau saya jadi Presiden Indonesia, saya akan klarifikasi dan saya jelaskan. Masyarakat tenang. Ini adalah begini budaya. Silakan masyarakat joget. Kalau perlu tiap bulan kita adakan lomba joget, nanti akan dapat hadiah, dapat door prize. Atau yang joget dapat makan gratis, atau yang makan gratis silakan joget. Karena India berhasil menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya. Mengindiakan dunia dan menduniakan India hanya gara-gara joget India. Siapa yang nggak bisa joget India? Ini. Joget tabola bale itu kan harus menjadi suatu kekuatan membangun ekonomi kerakyatan yang jangan dianggap sepele dan seolah-olah itu akan menghancurkan negara. Persoalan bangsa negara ini bukan di jogetnya, tapi apakah mampu pemerintah mensejahterakan rakyat. Pemerintah berpihak kepada rakyatnya. Hakim, jaksa, polisi berpihak pada kebenaran dan keadilan. Kalau itu semua terlaksana dengan baik, maka saya yakin masyarakat ekonomi akan sejahtera. Tapi persoalannya cuma di situ. Itulah yang merupakan janji daripada Bapak Presiden Prabowo. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo menepati proses itu, saya yakin kompetisi bukan masalah penerimaan pegawai negeri, pemilihan menteri, wakil menteri, direksi BUMN harus sifatnya transparan, tidak sifatnya dinasti, tidak sifatnya anak buah. Dan ini saatnya Pak Prabowo harus membenahi diri. Mungkin kemarin dia memberi kesempatan pada orang-orang yang membantu dia, tapi sekarang cari orang terbaik bangsa negara ini. Kalau memang Eko Patriot cocok jadi menteri, jadiin dia menteri. Kalau Uya Kuya cocok jadi menteri tenaga kerja, jadiin dia menteri tenaga kerja. Tinggal suruh rubah sikapnya, jangan lagi joget. Karena Uya Kuya ini dari dulu, dari nyanyi itu jogetnya yang terkenal, jogetnya begini gitu. Ya waktu itu dulu ya, apa namanya grupnya. Jadi tidak boleh kita kekang kebebasan berekspresi sehingga joget menjadi sesuatu yang menakutkan. Joget itu bukan narkoba, joget itu bukan korupsi, tapi memang ada pada tempatnya. Tidak mungkin di dalam masjid, tidak mungkin di saat masyarakat dikritik segala macam gitu. Nah, sehingga kalau kita masuk ini merupakan politik adu domba sehingga menjadi celah masuk. Apakah persoalan bangsa ini selesai dengan dipecatnya Eko semua? Tidak selesai. Kenapa? Karena keadilannya seluruh yang jogetnya berhentiin juga gitu. Biar rakyat puas. Yang joget datangin semua juga ke rumahnya. Jarah juga. Biar sama-sama dipecat. Kan gak adil gitu. Nah, tapi cukup mereka jadi korban dan kita maafkan dia, kita ampuni mereka. Jangan sampai alih isu seolah mereka beban. Mereka tidak, mereka adalah hiburan. Dari dulu mereka menyimpan mata pencarian joget dan melawak gitu. Bukan berarti mereka hanya pelawak dan tidak bisa bekerja sebagai wakil rakyat. Karena butuh suara. Kalau mereka berpihak pada suara kebenaran dalam voting suara di DPR dalam penentu kebijakan, dalam mengambil satu keputusan yang bersifat namanya undang-undang ataupun mengambil satu kebijakan arah pembangunan Indonesia depan, mereka adalah wakil rakyat. Mereka tidak bisa dipecat karena proses pemilihan kampanye itu konstitusional dan memang berlangsung 5 tahun sekali. Tidak semudah partai memecat, kecuali ada putusan pengadilan. Dan mereka bisa melakukan upaya hukum, baik melalui ke mahkamah partainya maupun ke pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau mereka direhabilitasi kembali dan tidak bersalah, masyarakat harus menerima bahwa joget itu bukan persoalan yang haram. Dan masyarakat harus tahu mereka tidak korupsi. Masalah kebencian kalimat itu memang begitulah. Saya yakin juga Sahroni juga mungkin akan menyesal dengan praktek atau komunikasi konten yang glamor, memamerkan harga jam dengan begitu mahal, memamerkan harga untuk produk atau pemeliharaan wajah skincare sampai 200 juta satu bulan, ya kan? Akhirnya Tuhan
Coba dengan gitu. Ya kan kayak kutipan ayat kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa ta'izzu man tasya wa tazillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Aku berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau aku hendaki. Aku cabut kekuasaan siapapun yang aku naikkan tahta derajat kemuliaan. Aku kerendahan, kehinaan ku berikan. Tiada lain dengan kekuatan dan kekuasaan pemberi Allah. Nah, saat ini mereka diuji. Ketika mereka cepat melejit naik, kemudian diturunkan lagi, kemudian ya ini merupakan satu cobaan. Tidak boleh menghujat seolah-olah artis itu orang tidak mampu. Dia punya kemampuan mewakili, mempublikasikan persoalan Indonesia. Masalah joget itu adalah bagian dari budaya bangsa kita. Yang budaya di Berantas itu korupsi, bukan joget. Ingat ya, India besar karena jogetnya, karena filmnya, karena artisnya, karena musiknya, sinemanya. Bahkan film-film India itu memperolok-olok polisi. Nggak ada artis India atau perusahaan India dilaporin pidana pencemaran nama baik. Kalau kita bikin sedikit menjelekkan polisi langsung dihukum, langsung undang-undang ITE. Sampai sekarang India menjadi negara besar dan filmnya tetap aja. Polisinya pun dilucu-lucuin, dibuat terlambat datang, dibuat ini semua, nggak apa-apa. Malah menjadi idola polisi. Yang jelas polisi India kalau salah dihukum, tidak seperti film di film. Kalau di film itu hanya buat hiburan, kayak mimpi, kayak cerita fiksi. Paham kan maksudnya? Bangsa kita tidak boleh sensitif dengan hal-hal seperti itu. Nah sekarang rumahnya Uya udah susah. Coba bayangkan kalau rumah kita seperti itu. Terus apakah Uya yang mengambil keputusan 580 anggota DPR tersebut? Apakah Roni tidak? Ketua umum partainya. Harusnya kalian cari datangin ke rumah ketua umum partai. Datangin istana negara. Datangin ke rumah Kapolri, datangin ke rumah Panglima TNI, datang. Kalau berani, nggak berani kan? Kenapa? Karena mereka yang mengambil keputusan itu. Kalau anggota DPR itu hanya sebagai anggota, sebagai pemenuh pelengkap saja. Mereka juga banyak juga pura-pura bekerja juga sebenarnya. Kalau dibubarkan juga sih, nggak apa-apa juga sih. Nggak ada pengaruh, cukup 5 orang kayak saya, Farhad Abbas, saya bisa membantu Presiden membuat legislasi undang-undang. Selanjutnya kita serahkan kepada gubernur maupun kepada departemen dan kementerian. Tapi karena fungsi peran DPR itu memang perlu dalam negara trias politika sebagai fungsi legislatif, presiden sebagai eksekutif, kemudian mahkamah sebagai yudikatif. Kalau semua dirangkap oleh presiden, ya nggak bisa nanti jadi negara makstar, negara yang sifatnya diktator. Nah, oleh karena itu, saya minta supaya masyarakat silakan berdemo, tidak masalah, kita dukung. Saya juga dulu aktivis 98, saya dari Bandung, ya, saya hadir di 98 dan saya juga beberapa kali demo, terus ikut demo dan terus menyuarakan tentang kebenaran. Saya adalah orang yang mengkritik, bahkan saya membuat partai. Saya sampaikan kepada masyarakat, kesalahan masyarakat itu adalah selama ini tetap aja mendukung partai-partai dengan sifat pragmatis, partai-partai besar yang tidak pernah berganti. Partai-partai yang menjadi partai dinasti yang jatuh turun ke anak-anak mereka, padahal mereka menyadari ya, inilah saat momentum. Ayo bantu Farhad Abbas, kita bikin partai. Bantu siapa aja yang bikin partai. Ini sudah parliament threshold dengan presiden threshold itu udah 0%. Ya, jadi yang punya partai yang sudah ada badan hukum silahkan jalan. Untuk membangun partai itu mahal banget. Jangan lagi nanya ada partai yang baru, partai yang gedaulat, tiba-tiba kalian bilang partainya Farhad ada uangnya nggak? Kalau nggak ada uang nggak milih. Kan nanti apa yang terjadi? Dan kita pilih anggota KPU yang benar, yang fair aja. Kalau misalnya partai saya cuma ada 2 anggota DPR, yang jadi cuma 2 aja. Nanti mulai lama-lama mencari yang terbaik. Nah, tidak boleh lagi orang partai mendapat fasilitas. Tidak boleh lagi anggota partai mendapat kemudahan seperti manusia setengah dewa. Cukup 10 tahun, jangan puluhan tahun jadi partai. Kalau perlu ketua umum partai cukup 10 tahun aja, ganti-gantian lagi gitu. Ya. Muak kita ngelihat mereka berkumpul di situ-situ. Orang itu mulu. Seumur hidup bangsa Indonesia akan menjadi anak buah terus, harus berganti.
Ini zamannya udah bukan zaman Bung Karno, bukan zaman Pak SBY, bukan zamannya Pak Habibie atau bukan zamannya Pak Harto. Ini udah zamannya kita semua. Temannya anak-anak bapak-bapak ibu sekarang, zamannya Farhad Abbas, zamannya Eki, zamannya Novi, ya, zamannya Gibran, bisa nggak apa-apa. Ini bukan zaman-zaman lagi bahwa raja itu adalah anak raja, tapi kalian bisa menjadi raja yang punya akhlak budi pekerti bagus ketika kalian bisa menjadi pemimpin yang amanah dan adil buat rakyat yang memilih, kan gitu. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih bersyukur kepada ibu-ibu yang anaknya kemarin maling yang ngembaliin jamnya Sahroni. Saya terharu melihat sikap orang Indonesia. Itu baru Indonesia. Udahlah yang ngambil beras, yang ngambil yang murah-murah diikhlaskan. Tapi kalau yang mahal-mahal, ingat wajah kalian tuh ada di handphone, ada di foto. Mungkin sekarang kalian aman dan damai, tenang. Tapi nanti hukum berdiri tegak. Ini akan menjadi utang pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia. Kalau tidak diusut tuntas, dampaknya bisa buat presiden, bisa di impeachment. Dampaknya buat Panglima TNI dan Kapolri bisa dicopot gara-gara tidak melindungi rakyat. Anggota DPR juga rakyat. Ya, dudukin aja DPR nggak apa-apa, istana nggak masalah. Tapi harus yang bertanggung jawab, jangan merusak fasilitas umum dan jangan merusak rumah ataupun menjara. Gitu. Dan RT RW jangan juga membiarkan, kalau perlu tunjukkan bahwa kalian punya keamanan ketertiban. Untuk saat ini saya menganggap memang parah, tapi kan ada kamera gitu. Kita ini bukan perang melawan senjata, tapi kan melawan saudara sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan keredaan ini bisa berdampak yang positif buat masyarakat. Saudara-saudaraku, selamat terus berjuang membela keadilan dan kebenaran dan minta kecepatan tanggap respon daripada Bapak Presiden. Kami, Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia, minta dilibatkan juga dalam menentukan arah dan memberi ide untuk pembangunan dan kepemimpinan ke depan. Jangan hanya ormas-ormas gitu. Kenapa? Karena harus kita akui bahwa 10 tahun negara ini diperintah oleh Bapak Jokowi dan sekarang masih adalah bagian anaknya. Pak Jokowi merupakan bagian andil juga dalam kepemimpinan sekarang. Jadi jangan disepelekan, jangan dipermalukan Pak Jokowi. Karena kemarin Presiden memberi amnesti kepada orang yang menghina Pak Jokowi. Baru keluar penjara langsung menghina Pak Jokowi. Itulah sikap yang tidak mulia. Kalau sudah diberi amnesti ya diampuni, nggak usah lagi mempermalukan, memperolok-olok pemimpin negara ini. Karena yang mendukung Pak Jokowi masih banyak, yang mencintai Pak Jokowi masih banyak, yang mencintai Pak Prabowo masih banyak, yang mencintai Pak Harto masih banyak. Ya, sekarang adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita masing-masing bisa maju tanpa mengambil satu perhitungan yang berisiko masuk penjara. Dan sekarang yakinlah pemerintah sudah introspeksi diri. Mereka sudah nggak mau sombong lagi. Mereka menyadari daripada tidak aman, tidak nyaman, mending tidak dapat tunjangan rumah, dapat gaji tinggi nggak apa-apa. Ke depan carilah anggota DPR yang tidak orang kaya, yang tidak mencari kekayaan dari jabatan ini, tapi adalah orang yang mau mengabdi buat jabatan ini dengan cukup memadai, tapi memberi pelayanan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Jangan hasil produk untuk pembagian keuntungan dari anggaran belanja yang menciptakan koruptor-koruptor baru dan KKN-KKN baru. Nah, di sini harapan saya semoga masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa untuk bukan lagi reformasi, tapi transformasi Indonesia, transformasi jiwa raga Indonesia, kepribadian, pemikiran, dan kepemimpinan Indonesia ke depan. Saya yakin mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mendukung, ya. Sesuai janjinya akan memberi 10.000 gratis buat dokter sekolah sampai selesai. Kemudian makan gratis, sejahtera gratis semua. Silakan dibuktikan itu. Kemudian proses birokrasi maupun perizinan jangan diperlama, jangan diperlama. Hukum berat para koruptor, kemudian perampasan aset koruptor silahkan. Pemiskinan koruptor kita dukung, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang punya otak, punya jabatan, tapi menggerogoti harta rakyat. Inilah persoalan kesenjangan sosial itu terjadi di Indonesia. Dari hari ke hari, penggantian pemimpin tidak pernah berubah. Sekarang berubah.
ya. Pak Prabowo berjanji dia usianya sudah menjelang akhir dan akan memberi terbaik, minta diberikan kesempatan sama Tuhan. Tolong, mumpung rakyat masih percaya sama Pak Prabowo, agar Pak Prabowo melaksanakan janjinya, ya. Dan semua akan mendukung. Banyak orang-orang pintar yang akan ikhlas tanpa harus korupsi mendukung. Saya pun siap mendukung Pak Prabowo bersama dengan teman-teman kami yang punya pemikiran yang baik buat Indonesia. Tidak dikasih jabatan apapun tidak ada masalah, selalu bersama, diberikan satu wadah. Kalau nggak bisa saat ini menjadi anggota DPR, kalau perlu pemilihan ulang anggota DPR kembali dalam tahun ini. Ya, yang sudah ada sekarang nggak usah dipilih lagi, nanti aja yang dipilih yang terbaru. Kita lihat, tanpa harus mengulang pemilihan presiden. Nah, nanti pemilihan presidennya baru, supaya dilihat. Selama ini katanya KPU curang, ini curang, ini nggak benar. Ini ada istrinya gubernur, istrinya bupati, anaknya bupati. Kita hilangkan itu. Kalau perlu akan lahir pemimpin atau anggota DPR dari anak tukang ojek, dari tukang ojek, dari orang-orang tukang semir, tukang sepatu, dari guru agama, dari pendeta, ya dari agamawan-agamawan. Kalau perlu dari tenaga kerja luar TKI, kita jadikan mereka. Ya, jadi buka kesempatan. Farhad Abbas punya partai, Ahmad Yani punya partai, Agus Jabo punya partai. Ayo kita beri hukuman kepada partai-partai yang mungkin selama ini nggak amanah, tapi beri kesempatan pada partai-partai baru. Kalau saya punya partai namanya Partai Negeri Daulat Indonesia, yang saya dirikan tanpa uang, dengan sistem waktu kita contoh mengambil sistem partai federal yang kita beri kekuasaan kepada anak-anak daerah. Di pusat Farhad Abbas ketua umum, tapi daerah kalian ketua umum. Majukan semua. Tidak usah berpikir mau jadi ini di sana, tapi tetap membangun daerah, fokus. Kan bukan mencari uang, kan partai ini pengabdian, bukan kaya di partai. Tapi banyak orang masuk partai miskin, kita berkuasa jadi kaya. Akhirnya lupa diri, lupa rakyat. Menganggap rakyat raja jelata, padahal mereka berasal dari rakyat. Harusnya hebat kalau rakyat lebih hebat daripada anggota DPR. Tapi dengan kehidupan modis, mereka dengan segala cara hanya menikmati dunia. Ini adalah pelajaran yang penting buat para anggota DPR, bahwa sederhana itu lebih penting. Karena kalau kita hidup di kesenjangan dengan berlebihan, itu melukai perasaan rakyat. Ketimpangan membuat kecemburuan sosial. Karena tugas kalian itu bukan untuk pribadi kalian yang sejahtera, tapi mensejahterakan rakyat. Ingat janji itu. Kalau masih ada rakyat tidak sejahtera, kalian sejahtera, kalian gagal menjadi anggota dewan. Gagal. Mending berhenti saja. Kasih sama orang yang mampu bertahan dan hidup dengan penuh kesederhanaan. Itulah pesan saya, Pak Presiden. Ini Tuhan masih sayang sama Pak Presiden. Ayo, dievaluasi lagi kepemimpinan Pak Presiden. Ini saatnya, anggap aja mereka semua udah diserbu rumahnya, udah gak ada apa-apa sekarang. Silahkan Pak Presiden pakai akal nurani sehatnya. Rakyat akan mendukung. Kalau ada partai ngambek-ngambek, lapor sama kita. Rakyat akan datangi rumahnya. Kenapa kamu marahin Pak Presiden? Karena Pak Presiden adalah dipilih oleh rakyat untuk memimpin Indonesia. Sedangkan kalian di DPR bukan presiden. Kalian adalah bersama membuat satu kebijakan legislasi pengawasan dan pemanfaatan penentuan anggaran. Bukan semua anggaran kalian potong, bagi-bagi, tebang pilih, kemudian kalian kaya, sejahtera, rakyat masih menderita. Demikian. Om, tapi mau udah komunikasi belum dengan Uya Kuya setelah penjarahan ini? Sudah, saya udah komunikasi dengan Uya Kuya, saya udah berkomunikasi dengan Eko Patriot, beliau akan tetap sabar dan tegar. Dan saya sudah kirim pesan kepada ketua umum partai PAN bahwa tolong hargai kader yang loyal. Karena dia berjuang selain buat partai, buat rakyat, buat presiden mereka berjuang. Jangan disia-siakan orang seperti itu. Siapa lagi yang membela gitu? Rakyat kan sebenarnya butuh membela, bukan butuh dipecat. Jelaskan dan tunjukkan siapa sebenarnya dalang kesalahan sehingga rakyat tidak sejahtera.
Oke, Bang, ini kan juga Menteri kita Sri Mulyani juga terkena imbas juga, terkena penjaraan juga. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah karena terlalu menaikkan pajak terlalu tinggi kepada masyarakat. Gimana nih Pak? Apalagi juga Ahmad Syaroni yang bisa dibilang tuh membalas kritikan masyarakat yang begitu buruknya. Seperti apa nih kalau Kalau dari rakyat nggak ribut mereka benar, tapi kalau rakyat sudah komplain ya udah rasain, ya kan? Kalau dengan cara arogansi, kalau rakyat marah gitu, turunkan aja pajak, ya kan? Toh kan kata Pak Presiden kan untuk memberi efisiensi anggaran. Tapi kalau udah efisiensi, terus naik pajak untuk siapa uangnya? Kalau makan gratis dari pajak juga buat apa? Mending gratis pajak tapi kalau buat perusahaan tambang, Pertamina mau pajaknya juga 65% nggak ada masalah. Tapi kalau buat rakyat pedagang kaki lima, UMKM, saya rasa nggak perlu. Gitu. Oke Bang, ini kan banyak anggota dewan yang bisa dibilang dinonaktifkan. Bahkan beberapa orang atau beberapa ahli hukum tata negara sempat menyebutkan bahwa di dalam UU MD 3 ini tidak ada loh istilah atau dikenal dengan nonaktif. Kalau Abang sendiri Non-aktif gimana? itu kalau partai mengirim surat kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Presiden maupun kepada KPU untuk melakukan pergantian antar waktu, itu nonaktif. Dan terhenti ketika ada gugatan TUN dan tidak bisa diganti sampai ada putusan berkewenangan hukum tetap. Jadi ini merupakan kesalahan fatal adanya nonaktif gitu. Saya minta agar ditinjau kembali, kalau perlu silakan buat peradilan partai melalui Mahkamah Partai. Apakah Uya Kuya Syaroni bersalah? Kalau bersalah silakan. Jangan hanya gara-gara tekanan tiba-tiba diberhentikan. Karena mereka juga nggak bisa diberhentikan. Mereka itu wakil rakyat. Rakyatnya mana menyuruh berhenti? Apakah pemilih dia menyuruh berhenti? Kan tidak. Oh iya. Beda kalau partai memang menyusulkan, tapi ketika terpilih mereka adalah kaitan bagian dari rakyat Indonesia. Suara rakyat, suara Tuhan. Bukan mencopot begitu saja. Nah, jadi tidak ada pengaruhnya antara rumah mereka dijarah dengan mereka dipecat. Tapi yang jelas kita udah menyadari kok. Persoalan ini bukan di joget. Persoalan ini adalah kepemimpinan dan kesejahteraan. Tapi mungkin ada peta politik yang mungkin mengarahkan. Kita memaklumi karena hutang politik Pak Prabowo terhadap orang-orang yang membantu dia. Tapi kan kita lihat Pak Prabowo mau dikenang sebagai presiden yang jaya dan mensejahterakan rakyat atau tidak gitu. Kalau bisa seluruh orang-orang dekat Pak Prabowo yang jadi menteri diganti aja, dijadiin staf khusus yang lebih dekat dengan Pak Presiden. Tapi orang-orang yang punya kemampuan di bidang sekretaris negara, di bidang yang profesional, cari yang terbaik gitu. Insya Allah bisa gitu. Tuh Pak Prabowo ini. Kemudian jangan terlalu mudah juga memberi Mahaputra abolisi amnesti. Kalau abolisi kan, amnesti itu kan berbeda dengan gerasi. Kalau gerasi butuh pandangan atau pendapat dari Mahkamah Agung. Kalau itu kan DPR aja dengan Presiden amnesti. Karena masih banyak urusan-urusan dan rasa keadilan yang dimiliki. Kalau amnesti itu cukup perkara politis. Tapi kalau pencurian, penghinaan itu nggak usah dikasih amnesti lah. Cukup restoratif justice yang maafkan pelapor, selesai. Ngapain harus sampai presiden? Oke? Oke. Bang, ini kan juga bisa dibilang tuh dari Nafa Urba, Eko Patrio dan juga Uya Kuya kan sudah melontarkan permintaan maafnya nih. Sistem demokrasi Indonesia ini tidak lagi menyangkut kematangan, tapi siapa yang punya uang. Anggota dewan yang umur 25 tahun, 21 tahun aja ada. Tahu apa mereka? Ya, tapi kita kalau dibilang menghina nggak enak gitu. Ya kan? Nggak ada batasannya gitu. Kalau pemilihan hakim agung jelas usianya di atas 50, pernah punya pengalaman 15 tahun di bidang hukum. Kalau anggota dewan kan tidak. Begitu anaknya gubernur, walaupun on dipilih jadi anggota dewan jadi. Tuh, padahal anaknya on. Bapaknya gubernur, ibunya gubernur, anaknya on. Tiba-tiba jadi dibilang pinter kan? Kan nggak mungkin. Tapi demokrasi. Mulai sekarang masyarakat sadarkan, jangan pilih yang dinasti, jangan pilih yang on, pilih yang pintar-pintar hebat. Walaupun gak ada duit, ikut partai, cari, masukin kalian gitu. Dukung, kalau bisa siapa partai yang bisa itu nggak perlu lagi dipersulit.
harus 75%, 50%, kemudian ribet, harus dikontrak, harus di 3 tahun, harus ini ada bendera. Kan namanya juga partai nggak ada duitnya, namanya juga demokrasi, kan bukan harus berduit. Tapi yang terjadi apa? Yang besar semakin besar, yang lemah semakin tidak ada. Gitu. Ayo kita berubah, bantu saya, kita perbaiki Indonesia. Partai apa saja dukung, terutama partai-partai baru. Kita bikin koalisi. Mana tukang ojek, mana pemulung, ayo gabung sama kita, suara kalian kita butuhkan. Ya. Jangan sampai terulang lagi begini. Karena kita ganti baju, oke? Oke, Tapi Bang. berarti untuk klasifikasi, harus ada klasifikasi untuk jadi anggota dewan juga ya Om? Nggak ada, itu anggota DPR itu hanya umur 25 tahun. Walaupun juga dia tuli juga, kalian lihat fotonya cantik, ganteng, dipilih ya dia terbaik. Mantan napi juga bisa. Iya, maksudnya kedepannya harus ada tuh. Lebih gampang menjadi anggota DPR daripada menjadi istri Farhad Abbas. Betul nggak? Kalau istri Farhad Abbas harus begini, harus berpengalaman, harus begini begitu. Kalau anggota dewan, biar cuma umur 21 tahun, sudah kan? Betul nggak? Dipilih kan? Sorry ya, bukan saya takabur, nanti kalian marah lagi sama saya. Oke Bang, mungkin yang terakhir Bang, ini kan beberapa anggota dewan tersebut kan sudah meminta maaf, dan ada salah satu yang bisa dibilang tuh belum ada lontaran permintaan maaf, yaitu Ahmad Saroni ya. Nah, kalau yang abang lihat nih, ini kan semuanya udah pada minta maaf, tetapi Ahmad Saroni belum, bahkan sempat Indonesia abang sendiri gimana? tidak butuh minta maaf Saroni. Orang Indonesia pemaaf. Udah kalian jarah rumahnya, udah dihancur-hancurin, pasti kasihan nanti. Pasti memaafkan, pasti menyadari. Ya kan? Biasa itu. Di sekolah juga kita ini adalah bangsa yang terjajah 350 tahun, bangsa yang begitu, biasa. Kalimat bodoh di situ bukan bahwa kita adalah orang yang bodoh, tapi kita nggak boleh bodoh. Kita harus menjadi terbaik. Kan namanya zaman itu berubah. Ada masa sumber daya alam tidak terjamah. Sekarang kita menjadi kekuatan dunia untuk mineral pertambangan terbesar di dunia, emas, nikel dan lain sebagainya. Tapi itu harus dikelola oleh anak bangsa dengan sebaik-baiknya. Oke, Om, penjelasan hukum untuk penjara gimana Om? Ya kalau penjara ya penjara tempatnya. Oh, Jadi tidak ada penjara yang lolos. Sekarang gara-gara dikerumunin polisi rame aja belum sempat. Tapi setelah ramai tenang dan masyarakat beraktivitas kembali, para penjara yang fotonya udah tampak akan dipanggil satu persatu. Kemudian, halo Bung, silahkan membantah. Makanya yang sudah tapi yang belum mengembalikan. Tapi kalau cuma kasur dan bantal, ambil aja lah, nggak usah pulang. Tapi jangan diulangi lagi. Oke. mungkin ancaman hukumannya apa segala macam. Itu pencurian. Pasal 362 KUHP, ancaman hukuman 4 tahun. Kalau ada pemukulan 170, pengeroyokan. Ya kayak polisi nabrak mati ya, ancaman hukumannya bisa juga berapa ya? 369 ya, karena kelalaiannya mengakibatkan kematian. Nah, kemudian pembunuhan berencana nggak mungkin, tapi kan ada alasan. Pejabat yang melaksanakan tugas mungkin karena terdesak atau permah, bisa juga bebas. Tapi yang jelas hukum rimba telah jalan di Indonesia. Yang terjadi ini hukum rimba. Rakyat menuntut, rakyat memberi suara, yang dikejar ya yang anggota-anggota yang dapat suara rakyat. Saya nggak melihat rakyat menyerang rakyat, tapi yang melihat adalah wakil-wakil rakyat. Tapi saya bilang jangan uya-kuya dong, jangan eko dong, kasihan mereka orang-orang baik-baik, penghibur Indonesia itu. Mereka suka konten dari dulu. Jangan diprotes. Justru karena kehadiran mereka terkenal DPR. Suara-suara kalian didengar sama DPR. Lebih takut suara mereka dibanding suara DPR-nya. Gimana sih? Konten kreator uya-kuya dan eko itu didengar orang. Itu yang tidak dimiliki orang di dunia. Yang dimiliki mereka dengan jutaan follower. Itu yang mahal, nggak bisa dibeli. Suara kalian dengar di situ, udah kayak pengadilan di situ. Suara rakyat di situ jangan dihancurin. Harus ada uya-uya baru, eko-eko baru harus ada.
Kalau mereka nggak ada lagi, siapa yang mau didengar suara ini? Farhad Abbas mau dengar Farhad Abbas ngomong, ya kan? Saya mewakili suara Uya dan suara Eko, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Tak perlu lagi saling menghina, teriak-teriak seperti saja Tarzan mengungkit-ungkit yang lalu-lalu. Tuhan saja Maha Pengampun. Yuk baikan, yuk salaman, yuk maafkan, yuk damai, yuk. Salam pembela kaum lemah. Farhad Abbas, Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia. Pandai